Halo profesional muda, bagaimana kegiatanmu hari ini? And the situation regarding your activities. Oke kah? Pada tayangan di sini aku mau curhat, mau cerita tentang apa yang menjadi hot button issue atau isu sensitif atau kontroversial yang memicu emosi dan perdebatan hangat di masyarakat. Aku harapkan kalian juga boleh memberikan masukan lewat kolom komen. Oke? Siap? Aman? What happened in my life can be experience for you guys. Keep high spirit. Thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Baik, aku akan membicarakan kepada kalian semua di sini tentang kualitas tidur. Apakah kamu merasa lelah karena aktivitas fisik yang berat serta stres pikiran overthinking sehingga membuat kamu sering terbangun di tengah malam? Kualitas tidur merupakan ukuran seberapa baik seseorang tidur yang dinilai dari kemampuannya untuk mudah terlelap, tidur secara nyenyak tanpa sering terbangun di malam hari, dan bangun dengan perasaan segar serta bugar. Hal ini mencakup aspek durasi dan kedalaman tidurmu seperti fase REM. Perbedaan utama antara fase tidur REM, Rapid Eye Movement, dan REM, Non-Rapid Eye Movement, terletak pada gerakan mata, aktivitas otak, dan fungsi pemulihannya. REM adalah fase tidur awal yang membuat tubuh rileks dan memperbaiki fisik. Sedangkan REM adalah fase saat otak aktif, bermimpi, dan memproses emosimu. Tetapi apakah kamu sering mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari, entah karena kamu melakukan have a pee atau mau pipis, atau karena terlalu banyak pikiran yang mengganjal sehingga pikiranmu merasa tidak tenang dan terjebak dalam siklus overthinking? Ini dalam keadaan kamu terbaring, tetapi pikiran ini masih jalan terus dan sulit dikendalikan. Nanti pada bagian akhir perbincangan kita ini, aku akan memberikan tips yang jitu, yang oke untuk kamu mengendalikan pikiranmu saat overthinking datang, sehingga kamu bisa terlelap dalam tidurmu dengan baik dan nyaman. Oke, makanya sabar dan mengikuti sharingku ini di Think of Soul channel. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Profesional muda, jika kita menilik fase REM dalam tahap di saat tubuh mulai rileks dengan suhu ruangan yang sejuk, bantal yang harum, dan selimut yang hangat, kadang kita lupa atau menunda menggantikan spray dan sarung bantal yang sudah kotor. Ini juga mengganggu kualitas tidurmu. Oke, lanjut ya. Beberapa menit setelah kamu membaringkan kepalamu dan mulai memberikan ketenangan pikiran dengan mencoba menepis, membuang semua kejadian yang kita hadapi sepanjang hari. Tetapi kenyataannya kamu justru malah terus berpikir dengan pikiran-pikiranmu yang mengganjal. Begitu banyak pertanyaan yang menggantung, lalu kemudian muncul tekanan dan intimidasi dalam pikiranmu. Bagaimana kalau tidak terjawab? Bagaimana kalau gagal? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di seputaran kepala kita. Dalam keadaan mata yang tertutup, tetapi otak pikiran jalan terus dan terputar-putar.
Kamu coba membalikkan bantal supaya ada rasa sejuk dan dingin, dan coba menghalau semua tuduhan dan ketidakmampuanmu yang ada dalam pikiranmu. Sampai di sini dulu, benarkah kamu mengalami hal ini? Kamu alami hal ini tidak? Tentang apa yang terjadi dalam kualitas tidurmu yang kurang oke. Profesional muda, akibat dari orang yang tidurnya tidak pulas atau kualitas tidurnya buruk, maka tubuh akan mengalami gangguan fungsi fisik dan psikis, mulai dari penurunan konsentrasi hingga peningkatan risiko penyakit kronis. Tidur yang tidak nyenyak membuat tubuh gagal melakukan proses pemulihan jaringan sel yang rusak secara optimal. Beberapa kali kita menyadari jika kita sudah menginjak usia yang tidak muda lagi. Kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu mau tidak mau harus sering mengecek tekanan darahmu. Temanku baru berusia 35 tahun, tetapi ia sudah mengkonsumsi obat amlodipin, adalah obat menurunkan tekanan darahnya, dan malah minum Irvel mengandung bahan aktif irbesartan. Semua ini terjadi bermula dari kualitas tidur yang tidak baik. Di sisi lain, ada orang yang memiliki gejala hipertensi turunan. Orang seperti ini kasihan sekali, yang tidak mewarisi kekayaan dari keluarganya, tetapi mewarisi penyakit turunan, yaitu hipertensi. Jangan kita menganggap enteng bila tekanan darahmu tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan silent killer atau pembunuh senyap, sebuah kebiasaan buruk yang berkembang diam-diam tanpa gejala yang jelas, namun bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Sedangkan aku sendiri mengukur hemoglobinku atau HB-ku, aku rendah ya, HB-ku rendah. Nilai normal umumnya berkisar 13,5 sampai 17,5 untuk para pria. Nah, aku ada di bawah ini. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan aku untuk berjemur di bawah matahari karena akan mengakibatkan hemoglobinku lebih rendah lagi. Dulu aku tidak mengerti hal ini. Aku suka terpapar matahari pagi sambil jalan kaki. Ternyata dokter melarang hal ini. Profesional muda, terkadang kamu tidak mengerti dan tidak ada bimbingan untuk memasuki proses gaya hidup yang sehat. Jadi kamu jangan lakukan asal-asalan saja. Misalnya kamu ikut tren hidup sehat dengan menjalankan IF atau intermittent fasting, yaitu mengatur waktu jadwal makan dengan cara berpuasa dalam jangka waktu tertentu. Ada seorang yang memberikan statement kepadaku tentang diet yang mana ia menjalankan lebih ekstrim dengan OMAD, one meal a day, adalah pola makan ekstrim di mana hanya mengkonsumsi satu kali makan dalam kurun waktu 24 jam. Tetapi sayangnya ia masih doyan minuman beralkohol atau wine dan sejenisnya. Jadi hal ini percuma kalau ia menjalankan OMAD jika gaya hidupnya masih suka minum alkohol. Sementara ada orang lain lagi yang menjalankan diet vegetarian, hanya makan sayuran dan tempe sampai 2 tahun, sehingga wajahnya menjadi kuyu. Ia tidak menyadari karena tidak perhatian dengan incremental proses atau perubahan atau penambahan yang terjadi secara bertahap atau sedikit demi sedikit dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tetapi ia baru kaget ketika melihat foto dirinya yang kurus dan kuyu. Lebih kaget lagi orang-orang mengatakan, "Loh, kok kamu kelihatan kurus? Apakah kamu sakit? Karena kamu kelihatan tidak sehat." Pernyataan dari orang-orang sedikit menghibur karena dia berhasil menurunkan berat badan, tetapi juga membuat ia berpikir kembali, sebab ia memang lebih sehat tetapi penampilannya kuyu dan lesu.
Kemudian apa yang dia lakukannya? Ia makan lebih banyak protein dan karbo, serta berenang dan olahraga nge-gym, sehingga berat badannya naik 85 kilo. Profesional muda, dokter spesialis gangguan tidur atau somnolog. Somnolog adalah tenaga medis ahli yang mediagnosis dan merawat masalah tidur seperti insomnia, sleep apnea, narkolepsi, atau boleh dikatakan dokter kejiwaan yang mengambil pelatihan khusus tidur, di mana mengatakan jika kita mau mengukur kualitas tidur seseorang, periksalah ketika ia bangun di pagi hari, apakah ia segar atau malah justru masih mengantuk dan lemas. Dan kalau dia masih lemas dan mengantuk, berarti kualitas tidurnya tidak bagus. Oke, sesuai janjiku di dalam perbincangan ini, aku mau membagikan tips dari kesuksesan tidur yang pulas dan berkualitas. Profesional muda, aku mau menilik kembali fase REM beberapa menit setelah kamu membaringkan kepalamu dan mulai memberikan ketenangan pikiranmu dengan mencoba menepis, membuang semua kejadian yang kamu hadapi di sepanjang hari. Tetapi kenyataannya otakmu malah terus berpikir dengan pikiran-pikiran yang mengganjal, begitu banyak pertanyaan yang menggantung, lalu kemudian muncul tekanan dan intimidasi dalam pikiranmu. Bagaimana kalau tidak terjawab? Bagaimana ini gagal? Dan pertanyaan-pertanyaan itu ada di seputar pikiranmu, walaupun matamu tertutup, tetapi pikiranmu jalan terus, dan itu membuat kamu lelah. Hal seperti inilah yang aku alami juga, sehingga aku baru sadar kalau jam sudah larut hingga pukul 3 subuh, tetapi otakku masih segar, masih terputar-putar dengan masalah. Bagaimana kamu dapat menghadapinya? Watch good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel Think of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Tidur berkualitas adalah kunci utama untuk memulihkan badan yang lelah. Saat tubuh yang sangat letih, Anda perlu memicu fase deep sleep atau tidur nyenyak agar proses perbaikan otot, penataan hormon, dan pengembalian energi berjalan secara maksimal. Kitab Pengkhotbah menuliskan, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit ataupun banyak maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Pengkhotbah 5 ayat 11. Memang kelelahan tubuh karena bekerja akan membuat enak tidurnya. Ini tidak bisa dipungkiri jika seseorang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab. Maka ada sebuah ketenangan walaupun di sana tidak dibicarakan hasil daripada usahanya. Berbeda dengan orang yang tidak punya pekerjaan, waktunya terasa lama sekali sepanjang hari, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ayat di atas bukan pekerjaannya saja, tetapi masalah tanggung jawab yang ia punyai sehingga menimbulkan integritas dalam diri orang itu. Makanya dikatakan ia akan tidur dengan enak atau nyenyak. Berikut bagaimana kita memposisikan pikiran kita tidak berubah menjadi beban dalam pikiran kita. Profesional muda harus tahu jika Tuhan memberkati di waktu kita tidur. Ini yang harus kita ketahui dan menjadi prinsip rohani yang tidak terbantahkan. Firman-Nya mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 2.
Hal ini bukan mengajak kamu untuk abai atau untuk apatis atau masa bodoh terhadap janji firman Tuhan ini. Masakan Tuhan memberikan di saat aku tidur. Amsal 20 ayat 13 mengatakan, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Berarti ada orang-orang yang secara general suka menyukai untuk tidur. Dia menghabiskan waktunya untuk tidur. Dan dikatakan firman itu, supaya engkau tidak jatuh miskin. Jadi ada orang yang menghabiskan waktu dengan tidur. Ingat, itu bisa menjatuhkan engkau dalam kemiskinan. Amsal 24 ayat 33-34, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini sama. Ada orang yang suka menunda dan dia menggampangkan kehidupan. Dia lebih baik tidur, berbaring, melipat tangan, dan sebagainya. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ketika aku membahas tentang tidur nyenyak, bukan berdasarkan orang yang malas. Orang malas tuh bisa ngeleker, tidurnya bisa dekur, tidur melulu. Dia karena malas, karena lamban. Jadi konsep tidur dari kitab Mazmur 127 ayat 2. Bukan orang yang malas, bukan orang yang lamban, melainkan tidur dengan meletakkan segala perkara dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Sebelum kita tidur, bukankah kita berdoa dulu dan menyerahkan semua pergumulan yang tidak terselesaikan di tangan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Dalam kurun waktu sebelum kita terlelap, usahakanlah kamu berdialog dengan Tuhan. Saat kamu berbaring, dan jangan membuka celah dalam pikiranmu terhadap kekhawatiran. Jangan berdialog dengan Tuhan karena kekesalan hatimu atas perbuatan orang lain. Tetapi cobalah bayangkan sesuatu yang indah seperti pemazmur Daud, di mana ia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Otak kita menyimpan memori-memori yang indah di masa lampau. Cobalah kamu ingat dan gali lagi dan tampilkan dalam pikiranmu dan otakmu sebelum kamu tidur, agar kamu mengalami ketenangan dalam pikiranmu tentang memori yang indah. Dan ini memicu fase deep sleep atau tidur nyenyak. Tidur berkualitas adalah kunci utama untuk melelahkan badan yang lelah. Saat tubuh sangat letih, Anda perlu memicu fase deep sleep, tidur nyenyak, agar proses perbaikan otot, penataan hormon, dan pengembalian energi berjalan maksimal. Beberapa tips yaitu yang saya mau berikan, yaitu dengan mandi air hangat. Karena hal ini akan menurunkan suhu inti tubuh. Setelah mandi, akan memicu rasa kantuk yang dalam. Lakukan juga stretching ringan selama 5 menit untuk melepaskan ketegangan otot punggung dan kaki. Matikan gawai. Jauhkan ponsel minimal 30 atau 60 menit sebelum tidur. Karena sinar biru merusak hormon tidurmu atau melatonin. Redupkanlah lampu, buat kamar menjadi gelap gulita, dan pasang pendingin ruangan agar sejuk. Stop kafein, hindari kopi, teh pekat, atau soda sejak sore hari. Hindari makanan yang berat, makan besar minimal 2-3 jam sebelum tidur, agar lambung tidak bekerja keras saat kamu terlelap. Banyak orang justru sebelum tidur dia makan Indomie begitu banyak. Ini yang mengakibatkan dia sulit karena lambungnya bekerja keras. Kurangi gula, karena lonjakan gula di malam hari membuat tubuh tetap terjaga walau fisik sudah lelah. Gunakan aromaterapi. Minyak esensial lavender misalnya, atau cendana, terbukti membantu syaraf menjadi rileks. Lalu metode pernapasan 4-7-8. Apa itu? Tarik nafas 4 detik,
tahan 7 detik, dan hembuskan perlahan-lahan 8 detik. Ini untuk menenangkan detak jantungmu. Profesional muda, kiranya perbincangan yang singkat ini dapat menolongmu untuk dapat tidur secara pulas. Jika ada komen atau pengalaman pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pasti ini menolong orang lain juga. Dan aku percaya setiap orang mengalami kesulitan tidur. Dan biarlah tayangan ini menjadi berkat bagi mereka yang tidak bisa tidur. Dan kiranya akan bisa tidur nyenyak dan pulas. Tuhan memberkati, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.